Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Mari kita boleh berjalan sambil mengingat segala kasih dan kebaikannya hari demi hari. Sebelum kita masuki ibadah lebih lanjut, kita akan bersama-sama bersaat teduh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pujilah Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati dan dengan penuh semangat. Meskipun kita kadang-kala merasa risih dan aneh beribadah di rumah masing-masing. Kita mungkin kaku, enggak terbiasa. Tapi mari kita tetap semangat. Karena seperti firman Tuhan yang berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sangat setia memelihara hidup kita dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Bermulia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Di tengah-tengah suasana keprihatinan saat ini, kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena hidup kami dipelihara secara sempurna oleh Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sesuai dengan ukuran dan takaran Tuhan bagi kami. Terlebih Tuhan masih setia untuk terus mendampingi kami, menopang hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saat ini juga kami datang kepadamu untuk mohon pengampunan yang datangnya dari Engkau. Kami mengaku di tengah-tengah suasana yang semacam ini, seringkali kami kehilangan pengharapan akan hidup kami. Kami kalau memeriksa diri kami, iman kami sedemikian kecil di hadapan Tuhan. Kekhawatiran kami, kecemasan kami sedemikian kuat menghimpit iman kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kuatkan kami agar kami tetap dan terus memandang kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pada hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih, terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Berita anugerah dibacakan dari Mazmur 103 ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Dalam 1 bulan ini, di media sosial Kristen sedang viral sebuah lukisan karya Rembrandt di tahun 1800-an. Lukisan itu berjudul The Storm on the Sea. Lukisan yang menggambarkan pada saat Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Lukisan ini sangat bagus sekali. Background dari lukisan ini gelap. Lalu ada satu perahu di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang duduk di dalamnya. Dan perahu itu digambarkan agak miring gitu ya. Agak miring, di kiri kanannya ada ombak yang sedemikian tinggi dan besar sekali. Suasana sangat mencekam. Bapak Ibu, lukisan atau gambar ini dipakai oleh beberapa gereja untuk background undangan ataupun poster yang mereka adakan di acara-acara tertentu. Bukankah situasi seperti ini yang saat ini sama dengan kita? Suasana yang dilukiskan di gambar tersebut sama persis dengan keadaan saat ini.
Kita saat ini dihantam oleh gelombang ombak virus corona yang sedemikian dahsyat, yang berdampak pada nyawa dan ekonomi kita. Mungkin saat ini kita juga berkata seperti murid-murid pada saat itu, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Kami binasa. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Kami binasa. Suatu ungkapan ketakutan yang luar biasa. Tuhan saat ini belum menenangkan badai di luar sana. Tapi mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan untuk bisa menenangkan badai dan tofan di dalam hati dan pikiran kita. Hanya dua hal yang Tuhan inginkan dari kita. Percaya patuh padanya. Terus percaya dan terus patuh kepada Dia. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Percaya dan Patuh kepada Tuhan. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah, Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. tiada beban berat, Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percaya. Satu kali lagi, percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Ketika saya mempersiapkan lagu Engkau, Alasan Ku Hidup, saya begitu terberkati sekali dengan lagu ini. Kalau boleh meminjam istilah kaum muda saat ini atau kaum milenial saat ini, bahwa ini lagu kekinian banget ya. Ini lagu kita banget. Dikatakan ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ketika Tuhan mengizinkan virus corona yang sedemikian kecil ini masuk ke dunia, dunia begitu kolaps. Semua tatanan hidup berubah, tatanan dunia berubah, tatanan gereja pun berubah, dan tatanan kehidupan keluarga juga berubah. Tidak ada lagi yang dapat kita banggakan, tidak ada lagi yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Apakah harta atau kekayaan? 2 minggu yang lalu kita mendengar dan membaca berita bahwa puluhan orang yang super kaya di dunia ini
dalam satu hari kehilangan puluhan triliun karena nilai saham yang mereka punyai rontok. Apakah ilmu pengetahuan? Minggu lalu juga kita membaca dan mendengar 2 guru besar di Jogja yang harus meninggal gara-gara virus ini. Juga beberapa dokter yang berada di garda depan itu pun ada beberapa yang meninggal. Apa yang dapat kita banggakan saat ini? Di dalam referen lagu ini penulis seakan-akan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Bukankah kita semua saat ini juga berdoa seperti ini? Saya yakin sekali 90% umat manusia saat ini berdoa dengan kalimat yang mungkin berbeda, tapi dengan maksud yang sama, untuk memohon kepada Tuhan mereka masing-masing untuk bisa memulihkan situasi saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, mari kita menyanyikan lagu ini dengan sebuah harapan dan doa. Engkau alasan aku hidup. Mari kita bersama-sama menghayati setiap kalimat di dalam lagu ini. Dan sebuah doa kita nyanyikan sambil menyanyi. Hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Lebih keras kita berkata, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. referen 2 kali sambil saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri di rumah. Mari kita nyanyikan sambil berdoa di hadapannya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi referen. Yesus pegang Mari Bapak Ibu dan anak-anak di rumah,
kalau boleh kita boleh saling bergandengan tangan. dapat hidup. Kita bergandengan tangan bersama, menyanyikan lagu ini sambil berdoa dan berteriak kepada Tuhan, tolong kami. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Alasan selama ku hidup. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dalam rangka mimbar sinode pada minggu ini, tanggal 29 Maret 2020, seluruh gereja di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Immanuel akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu hidup yang dipulihkan dan berpengharapan, dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelum membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu yang telah kami jalani. Sebentar kami akan beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan keluarga kami, menyerahkan kembali hidup kami kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun, menolong kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, di dalam suasana keprihatinan semacam ini, kami terus mohon kemurahan Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar uraiannya ini akan menjadi berkat bagi kita. Di tengah-tengah suasana yang penuh keprihatinan semacam ini, Bapak Ibu dan Saudara, tentunya kita memiliki satu pengharapan agar hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami suatu saat segala daya, upaya yang sudah kita kerjakan itu tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan manfaatnya? Bahkan kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Dalam keadaan demikianlah maka akan muncul keputusasaan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan tanpa pengharapan adalah suatu kehidupan yang memilukan. Yehezkiel
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani suatu umat yang pada masa itu sedang berada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Mereka terpuruk tanpa pengharapan. Oleh sebab itu, Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan namanya. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Pada masa itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pada masa itu mereka dijajah dan dikalahkan oleh Babilonia. Bangsa Israel mengalami tawanan dalam 3 tahap. Kalau kita memperhatikan di dalam sejarah Israel, Bapak Ibu dan Saudara, pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda Yahudi dibawa ke Babel. Salah satu di antaranya adalah Daniel beserta dengan 3 orang temannya. Kemudian pada tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Dan salah satunya adalah Yehezkiel. Tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem itu, membinasakan bait Allah. Dan ada sebagian dari masyarakat Israel pada masa itu yang luput dari pembunuhan diangkut oleh Nebukadnezar untuk dibawa ke Babel. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika berada di dalam pembuangan Babel, mereka mengalami kehancuran rohani. Mereka merasa malu, mereka merasa direndahkan. Bahkan mereka mengalami keterpurukan yang sedemikian luar biasanya. Bahkan mereka menyebut dirinya sendiri sebagai umat yang sedang mengalami penderitaan. Umat sendiri menyebut keadaan yang sedang dialaminya itu. Alkitab mengatakan di dalam ayat 11, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka menyebut keadaannya yang sedang dialami, keterpurukannya itu diumpamakan seperti tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi pada masa itu Yehezkiel diutus oleh Tuhan di tengah-tengah satu bangsa yang sudah kehilangan pengharapan, sudah terpuruk. Tidak ada pengharapan lagi di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, keterpurukan itu diumpamakan, digambarkan tulang-tulang yang sudah menjadi kering, kemudian berserakannya itu sedemikian banyak dan itu berada di lembah. Kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Apa artinya? Tulang-tulang itu sangat banyak. Artinya ini menggambarkan bahwa kekalahan Israel merupakan satu kekalahan yang mutlak dari tentara Babel itu. Mereka sudah tidak bisa lagi, mampu lagi untuk melawan Babel itu. Seperti tadi di awal saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, mereka berada di dalam keterpurukan rohani. Mereka berada di dalam satu situasi yang malu karena mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau adalah Allah yang menyertai kami ketika kami berada di Babel ini? Bukan hanya itu Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya tulang-tulang itu sangat banyak, tetapi tulang itu juga sangat kering. Apa artinya? Penderitaan yang sedemikian lama. 70 tahun orang Israel itu berada di dalam pembuangan Babel. Tidak ada pengharapan untuk kembali lagi. Mereka tidak bisa melawan Babel untuk minta pertolongan kembali lagi ke Israel, ke tanah perjanjian itu. Tidak bisa. Sehingga digambarkan sangat banyak kekalahan yang mutlak. Tulang-tulang itu sangat kering, penderitaan yang sedemikian lama. Tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara, tulang itu berada di lembah. Berada di lembah. Apa artinya? Berada di lembah. Artinya berada di lembah tentunya berserakan, tidak dikubur. Ini melambangkan suatu keadaan yang hina. Artinya mereka mempertanyakan,
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Allah yang disembah oleh Israel itu dikalahkan oleh dewa-dewa Babel? Atau dengan kata lain, apakah Allahnya orang Israel itu tidak mampu melawan dewa-dewa dari Babel itu? Keadaan umat terpuruk tanpa harapan. Itulah yang dihadapi oleh Yehezkiel yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah dalam perjalanan hidup kita juga sering mengalami keadaan-keadaan yang demikian? Keadaan-keadaan yang tanpa pengharapan. Di tengah-tengah suasana semacam ini, Bapak Ibu dan Saudara, suasana yang kadangkala membuat kecemasan. Dan salah satu bentuk kecemasan itu kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, semua rencana-rencana yang kita pikirkan sehubungan dengan rencana pribadi kita, rencana keluarga kita, rencana pekerjaan kita, dengan peristiwa munculnya virus Corona 19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, semuanya berada di dalam luar kendali kita. Berada di luar kendali kita. Semuanya berubah sedemikian cepatnya, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan rencana-rencana yang mungkin sifatnya sangat pribadi pun tidak bisa dikerjakan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam keadaan apapun biarlah kita memiliki sikap hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Melalui Yehezkiel pasal 37 yang kita baca ini, Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh Yehezkiel ini mendorong kepada kita. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, walaupun kondisinya seperti Israel yang tanpa pengharapan, terpuruk itu, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan dalam bagian ini. Mengapa saya harus tetap berpengharapan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini? Mengapa saya harus tetap berpengharapan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini? Jawabannya, Bapak Ibu dan Saudara, karena Tuhan Allah mengambil tindakan dan Tuhan Allah itu berinisiatif memulihkan keadaan umatnya dalam keadaan yang terpuruk itu. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya bisa dimulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam belas kasihannya Tuhan Allah itu bertindak. Tuhan Allah itu tetap mengasihi umatnya. Kasih setia kepada umatnya tidak bisa diputuskan, tidak bisa dibatalkan oleh keputusasaan keadaan umatnya itu. Walaupun keadaan umatnya itu terpuruk, walaupun keadaan umatnya itu tanpa pengharapan, tetapi kasih setia Allah itu tetap ada di dalam dirinya. Dan Allah itu mengambil tindakan, berinisiatif untuk memulihkan umatnya dalam keadaan yang terpuruk itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pemulihan itu wujudnya adalah pemulihan secara fisik. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang muncul dalam bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, tulang-tulang yang berserakan di lembah-lembah itu. Tuhan berfirman, ya biarlah tulang-tulang itu yang berserakan di lembah itu berkumpul. Kemudian tulang-tulang itu berkumpul. Kemudian tulang-tulang ketika berkumpul itu muncul di sana otot-otot. Kemudian di sana muncul daging-daging. Kemudian ditumpuk dengan kulit, diliputi dengan kulit itu, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu suatu saat nanti mereka akan dibawa ke tanah Israel, ke tanah perjanjian. Pemulihan itu adalah pemulihan secara fisik, tetapi bukan sampai di sana. Pemulihan itu juga adalah pemulihan secara rohani. Karena tubuh-tubuh itu juga diberi roh. Ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu, seperti apa yang tanpa pengharapan, terpuruk, Tuhan Allah berjanji tidak akan tinggal diam. Allah bertindak, Allah itu berinisiatif melalui Yeskiel akan memulihkan umatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu penghiburan yang sangat luar biasa sekali. Allah berinisiatif di dalam kasih kemurahannya, berinisiatif bertindak untuk memulihkan dan memberikan pengharapan kepada umatnya yang tanpa pengharapan itu. Namun bukan hanya itu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa saya harus tetap berpengharapan di tengah keadaan yang sulit? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita memperhatikan Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ini kalimat, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, itu diulang sebanyak 3 kali. Di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-13, dan di dalam ayat yang ke-14. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Umat dibawa kembali untuk mengetahui siapa Tuhan itu. Tuhan siapa yang dimaksud dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan itu adalah Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allahnya Yakub, Tuhan Allahnya Israel, Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika umat itu dipulihkan, tujuan Allah apa memulihkan umatnya itu? Memberikan pengharapan kepada umatnya itu, agar umatnya mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia, atas kehidupan umatnya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, banyak sekali ajakan untuk mengetahui siapa Tuhan itu, untuk mencari Tuhan itu. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan firman Tuhan mengatakan, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Mazmur Daud. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengatakan, carilah wajahku. Kemudian Daud memberikan respon, ya Tuhan, wajahmu ku cari dan aku mencari Engkau. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop dari Mazmur pasal 27 ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Demikian juga kalau kita memperhatikan Yeremia pasal 29 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mengetahui siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Tuhan adalah Tuhan sumber kehidupan itu. Kalau kita memperhatikan teks kita tadi dari Yeskiel pasal 37 tadi, Tuhan memberikan satu kehidupan yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan itu.
Di sana juga disampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu-satunya pengendali dari segala sesuatunya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Dia, seperti tadi saya sampaikan, saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang memprihatinkan semacam ini. Kalau Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita melihat Dia, kita mengetahui Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan Allah yang seperti apa. Dalam realitanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita itu terlalu bising seringkali. Kita itu terlalu sibuk. Terlalu bising, terlalu sibuk dengan dunia ini. Selama ini perjalanan hidup kita terlalu sibuk, terlalu bising, sehingga melalui peristiwa saat ini dengan mewabahnya virus corona 19 ini, kita seolah-olah dipaksa oleh Tuhan untuk apa? Mulai menyendiri, supaya mungkin dulunya kita mengenal Tuhan sepintas selalu saja, tetapi kita menyendiri supaya kita memikirkan Tuhan dengan lebih serius lagi, memikirkan hubungan kita dengan Tuhan yang dulu mungkin renggang. Tuhan ingin supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara membangun satu persekutuan yang indah, yang baik dengan Tuhan. Mungkin saat-saat dulu kita mengalami kesulitan untuk mencari waktu bersama-sama dengan keluarga. Kita juga diberi waktu saat ini. Di tengah-tengah kecemasan itu kita bisa menyediakan waktu yang lebih banyak bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Berdoa bersama-sama, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semakin mengerti, semakin menyadari bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita mengakui seperti yang disampaikan oleh seorang pendeta yang bernama David Mathis. Tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersembunyi daripada di bawah lengan Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang-orang percaya memahami bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan setiap umatnya. Dalam setiap langkah pijakan hidup kita, setiap detik dalam perjalanan hidup kita, tidak pernah terlewatkan dari pengamatan Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kesesakan besar terjadi, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang dilakukannya kepada umatnya Israel. Demikian juga pasti kepada kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jika penderitaan terjadi dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka mari mata kita tertuju hanya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah menyatakan kuasanya atas umatnya yang sedang kehilangan harapan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar umatnya mengenal siapakah Dia. Dia adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup yang dipulihkan dan berpengharapan. Saat ini saya, Bapak, Ibu, dan Saudara menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tapi biarlah kita mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberikan pengharapan kita, dan suatu saat ketika pertolongannya itu nyata, biarlah mata kita terus tertuju kepada Dia, dan kita mengagungkan namanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa bersama-sama, mohon anugerah dan kemurahan Tuhan.
Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu karena melalui firman Tuhan yang kami baca dari Yeskiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 beserta dengan uraiannya. Kami diingatkan bahwa di dalam segala keadaan, bahwa ketika keadaan sekalipun sulit, sekalipun seolah-olah terpuruk dan tanpa pengharapan, ternyata Allah, Tuhan yang kami sembah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Dan tolonglah Tuhan, agar saat-saat semacam ini hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau. Sehingga kami lebih semakin mengenal, semakin mengerti, semakin mengetahui siapa Engkau itu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, tolonglah kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada dua metode yang akan kita lakukan berkaitan dengan persembahan ini. Mengingat kita beribadah secara online, ada dua cara yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu jemaat di rumah boleh mempersiapkan, menyimpan persembahan tersebut untuk nantinya dan waktu yang akan ditentukan kita akan bersama-sama membawa itu di dalam gereja dan memberikannya secara bersama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu merasa lebih enak untuk mentransfer ke rekening BCA gereja, Bapak Ibu boleh dipersilahkan langsung mentransfer ke rekening BCA. Mari kita mempersiapkan persembahan ini dengan mengiringinya lagu Pakai Hidupku ini. Kita nyanyikan dua baitnya. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Dengan masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sosialisasi physical distancing di beberapa daerah agar efektif. Pengadaan alat perlindungan diri bagi para medis, khususnya di kota-kota yang berada dalam zona merah. Kemudian pengadaan obat
untuk menangani pengobatan virus corona, serta kesiapan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat dan Pulau Sebaru serta Galang yang akan digunakan tempat karantina pasien. Kemudian kita berdoa juga secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh menteri agar diberi hikmat dalam memutuskan berbagai kebijakan sehubungan dengan situasi darurat ini, seperti kebijakan di bidang transportasi dan ekonomi. Yang terakhir, kita juga dukung dalam doa untuk para dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit agar dapat menjaga stamina dan melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Mari kita bersama-sama menaikkan doa ini, kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, saat ini kami begitu bingung, kami tidak mengerti apa yang akan kami lakukan di dalam menghadapi adanya virus corona ini. Kami semua tidak mengerti Tuhan di balik semuanya ini. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu terus berdoa untuk langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani virus ini. Kami berdoa setiap rencana dan pengadaan alat maupun obat yang terus diupayakan oleh pemerintah, bila obat-obat yang sudah disediakan boleh bisa menjadi penyembuh bagi kami yang terjangkit virus ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh menteri. Ya Tuhan, memberi hikmat secara khusus di dalam mereka akan memutuskan berbagai kebijakan sehubungan dengan situasi yang sangat sulit ini. Kami berdoa Tuhan kiranya memberi hikmat khusus kepada mereka, juga keberanian kepada mereka untuk menetapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kami tak lupa juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan stamina yang ekstra buat mereka. Ketika mereka melakukan tugas mereka boleh melakukannya dengan sepenuh hati, dengan menjaga diri mereka dengan sebaik mungkin. Terima kasih, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Semua ciptaannya, pujilah Dia, malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus, puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita sambil terus berharap akan pertolongannya, sambil terus berharap akan belas kasihannya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, kebaktian selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.